فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Sama jumlah itu toh. Kalau mau lebih diteliti lagi, sebenarnya khobar itu mufrad sama jumlah. Karena yang jar majrur dan dhorof itu sebenarnya kalau diperiksa dia kembalinya kepada mufrad. Itu. Nanti insyaallah akan lebih jelas dengan contoh. Yang jelas di sini kita akan membahas khobar yang ghairu mufrad, khobar yang susunan kata, yang terdiri dari susunan kata yaitu jumlah. Maka kita mulai pada halaman 134. Karena khobar yang mufrad sudah selesai. Khobar yang sifatnya satuan kata itu sudah selesai. Qala syarih waffaqahullahu ta'ala wal khabar ghairul mufradi nau'ani. Dan khobar yang selain mufrad alias yang bukan satuan kata tapi susunan kata itu ada dua. Jumlatun wa shibhu jumlatin. Jumlah dan juga shibhu jumlah. Definisi jumlah adalah susunan kata yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Itu definisi jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah adalah susunan kata yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Yaitu fi'il fa'il atau mubtada khobar. Kalau ada susunan fi'il dan fa'il, susunan mubtada dan khobar, maka itulah namanya jumlah. Paham? Kalau ada susunan fi'il fa'il atau mubtada khobar, maka susunan tersebut dinamakan jumlah. Kalau dia sudah sempurna, maka juga dinamakan jumlah dan juga dinamakan kalam. Kalau dia tidak sempurna, maka cuma dinamakan jumlah saja tapi nggak dinamakan kalam. Itu definisi jumlah. Harus diingat, jumlah itu adalah susunan kata yang terdiri dari fi'il fa'il atau mubtada khobar. Adapun syibhu jumlah, syibhu jumlah yaitu dhorof sama jar majrur. Syibhu jumlah itu nanti dhorof sama jar majrur. Sekarang kita bahas yang jumlah dulu. Qala wal jumlatu tanqasimu ila qismaini. Dan jumlah itu terbagi menjadi dua. Al awwal jumlatun ismiyatun. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, susunan kata yang diawali oleh isim, kata benda atau nomina. Maka itu namanya jumlah ismiyah. Saya muslim. Ini namanya jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Ana muslimun, Zaidun qaimun, Muhammadun zahibun. Itu adalah jumlah ismiyah. Karena itu sudah susunan kata yang sudah tersusun dan itu jumlah. Dan sudah ada musnad ilaih, sudah ada penyandaran sebuah hukum, sudah ada pemberian maklumat. Wahiyya ma tarakkabat min mubtada'in wa khabar, yaitu yang tersusun, apa-apa yang tersusun. Tarakkabat di situ pakai muannats karena kembali kepada jumlah, yaitu ma-nya ini dihukumi muannats karena dia sedang menjelaskan tentang wanita. Ma tarakkabat, karena sebenarnya kalau secara umum ya tarakkaba sudah bisa karena ma itu laki-laki, tapi karena ini sedang menjelaskan wanita maka pakai dhamir wanita. Wahiyya, hiya mubtada, kemudian ma ini khabar. Ma di sini rabnya sebagai khabar. Wahiyya ma tarakkabat min mubtada'in wa khabar, yaitu apa-apa, yaitu susunan kata yang terdiri dari mubtada dan khabar. Itu namanya jumlah ismiyah.
Karena diawali dengan isim yaitu mubtada. Walaupun misalnya khabarnya duluan. Ingat, walaupun seandainya khabarnya didahulukan, ini tetap namanya jumlah ismiyah. Fiddari Zaidun itu adalah jumlah ismiyah. Fiddari Zaidun itu adalah jumlah ismiyah. Karena hukum aslinya adalah Zaidun fiddari. Nahwu jariyatuhu dhahibatun. Contoh jumlah ismiyah yang menjadi khabar adalah jumlah jariyatuhu dhahibatun. Budak perempuannya sedang pergi. Min qaulika, dari susunan total, dari susunan keseluruhan, Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid, budak perempuannya dia sedang pergi. Zaid, budak perempuannya sedang pergi. Fa Zaidun mubtadaun awal. Maka Zaid adalah mubtada awal. Wa jariyatuhu mubtadaun tsanin, dan jariyatuhu adalah mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua ini bukan, maksudnya bukan kok dia bersendirian gitu, enggak, tapi maksudnya mubtada kedua itu hanya penjumlahan saja. Yang jelas ini adalah satu jumlah. Zaidun jariyatuhu dhahibatun, ini adalah satu jumlah. Tapi di dalamnya ada jumlah lagi. Makanya dinamakan jumlah kubro ini. Ini namanya jumlah kubro, jumlah yang besar. Karena khobarnya itu sudah berbentuk jumlah lagi. Rakyatnya itu punya jumlah. Rakyatnya itu jumlah lagi. Maka dikatakan jumlah kubro. Jadi mubtada tsani bukan berarti dia itu di situ ada dua mubtada khobar, dua mubtada khobar, enggak gitu. Tapi mubtada besar punya khobar yang berbentuk mubtada kecil dan khobar gitu loh. Paham? Jadi Zaidun jariyatuhu dhahibatun ini namanya susunan kalimat yang besar. Karena di situ ada mubtada yaitu Zaidun yang ingin kamu beritakan. Kemudian kamu memberitakan Zaidun pakai suatu kalimat yang sudah ada berita lagi. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu dhahibatun ini sudah kalimat. Si budak perempuannya Zaid itu pergi. Nah, seandainya gitu toh sudah cukup. Budak perempuannya Zaid itu pergi. Itu kalimat. Nah, kalimat ini kamu pakai memberitakan tentang Zaid. Zaid, budak perempuannya sedang pergi. Maka mubtada awal, mubtada tsani itu bukan berarti ada dua pasang ya. Ingat, ini yang saya maksud tadi bukan mubtada tsani itu bukan dua pasang ini. Ini bukan dua pasang. Paham maksudnya dua pasang? Ini tidak dua pasang, ini satu pasang. Tapi satu pasang yang isinya pasangan besar. Gitu loh. Jadi ini bukan dua pasang, bukan kok mubtada khobar, kemudian ada mubtada khobar, enggak gitu. Tapi mubtada khobarnya itu adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Gitu. Mubtada'un tsanin wa dhahibatun khabarul mubtada tsani, dan dhahibah adalah khobar dari mubtada yang kedua, mubtada yang kecil tadi. Dan wal mubtada'u tsani wa khabaruhu, dan sedangkan mubtada yang kedua yaitu mubtada kecil dengan khabarnya wa huwa jumlatu jariyatuhu dhahibatun, dan semua tadi mubtada yang kedua beserta khabarnya dia adalah jumlah, yaitu jumlah jariyatuhu dhahibatun jumlatun ismiyatun. Semua itu adalah jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwali, sebagai khabar dari mubtada yang besar yang pertama tadi. Maka syahidnya adalah jumlah jariyatuhu dhahibatun, susunan kalimat budak perempuannya sedang pergi itu adalah kalimat. Nah, dia itu menjadi khabar dari mubtada. Maka ini namanya khabar yang berbentuk kalimat.
kalimat besar karena di dalamnya ada khobar, ada pemberitaan dengan kalimat kecil. Mafhum di sini? Intinya khobar itu bisa berupa kalimat gitu saja. Berita itu bisa dengan satu kata, ada yang bisa dengan sudah berbentuk kalimat. Namanya orang memberitakan ya macam-macam, ada yang cukup berita itu dengan satu kata ya cukup. Saya puasa, saya marah, saya senang. Ini satu kata. Ya, kadang orang yang namanya memberitakan ya kadang butuh dengan kalimat. Kadang anak saya itu sepedanya, bannya itu kecil. Itu berapa sudah itu? Pertama memberitakan tentang bannya kecil. Terus bannya kecil dipakai untuk memberitakan dari sepeda. Sepeda itu dipakai memberitakan dari anak. Anak itu dipakai untuk memberitakan dari saya. Itu bisa seperti itu. Saya itu loh, anak saya, sepedanya itu bannya kecil. Itu bisa. Ana gulami darajatuhu kafaruha sohirun. Nah, itu bisa. Itu sudah berapa itu di situ? Kalimat berisi kalimat, berisi kalimat, berisi kalimat gitu. Ada berapa mubtada di situ? Boleh seperti itu. Yang namanya orang memberitakan kadang butuh pada kalimat banyak. Yang namanya orang membuat berita itu macam-macam orang ngomong itu. Kadang ya cukup dengan satu kata. Kadang ya butuh dengan kalimat. Namanya informasi bebas gitu loh. Maka dalam bahasa Arab juga seperti itu. Terkadang khobar, berita itu bisa satuan kata, bisa susunan kalimat. Bisa susunan kalimat, yaitu dari tadi seperti mubtada memberitakan, kemudian semua berita menjadi berita dari tema yang pertama atau dari mubtada yang paling pertama. Contoh tadi seperti itu bisa nanti dibahas dalam Muwassilul Thullab insyaallah, bagaimana cara meletakkan robit juga. Paham di sini? Jadi jumlah jariyatuhu dhahibatun ini adalah sudah jumlah. Jariyatuhu dhahibatun ini adalah jumlah. Karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian mubtada khobar tadi dipakai untuk memberitakan mubtada yang besar. Maka di sini ada jumlah sugro dan ada jumlah kubro. Jumlah kubro, jumlah yang besar itu keseluruhan. Zaidun jariyatuhu dhahibatun ini namanya jumlah kubro. Kemudian jumlah jariyatuhu dhahibatun ini namanya jumlah sugro, kecil karena dia menjadi rakyat atau menjadi khabar bagi mubtada. Gitu. Wa mithaluhu minat tanzili Allahu ahadun, dan contoh khobar yang berbentuk jumlah ismiyah, yang berbentuk mubtada khobar adalah Allahu ahad. Karena Allah ini sudah mubtada, ahad sudah khobar. Ini menjadi khobar dari kul huwallahu ahad, dari huwa. Jadi Allahu ahad ini sudah mubtada khobar. Kemudian dia menjadi khobar dari huwa. Ini ala sebagian i'rab. Ala sebagian i'rab. Katakanlah bahwasannya dia itu adalah Allah itu maha satu. Nah gitu. Allah itu maha satu itu adalah sebagai berita dari dia. Dia adalah Allah itu maha satu. Dan sudah saya contohkan dulu juga, ulaika al-aghlalu fi a'naqi, mereka itu adalah rantai-rantai itu di leher-leher mereka. Itu yang contoh yang dulu pernah kita sebutkan, ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Itu khabar berbentuk jumlah ismiyah. Dan ini khabar yang jumlah ismiyah ini bisa panjang sekali.
Kalau yang nanti jumlah fi'liyah pendek, karena cuma fi'il fa'il toh. Tapi kalau mubtada khobar itu bisa banyak. Fi'il fa'il nggak bisa banyak. Fi'il fa'il ya cuma satu, nggak bisa fi'il itu kemudian fa'ilnya itu fi'il fa'il nggak bisa. Atau fi'ilnya fi'il fa'il nggak bisa. Yang paling beragam itu mubtada khobar pokoknya. Makanya bab mubtada khobar itu paling penting dalam ilmu nahwu. Karena sangat beragam sekali. Kalau fi'il fa'il cuma sepasang, nggak bisa dia pasangannya memiliki pasangan lain, nggak bisa. Tapi kalau mubtada khobar itu bisa berbentuk sudah jumlah alias sudah berpasangan. Tapi kalau fi'il fa'il nggak bisa. Fi'il fa'il ya cuma satu itu toh. Paham di sini? Maka bab mubtada khobar itu penting sekali karena dia sangat beragam. Mubtada khobarnya itu berbentuk mubtada khobar. Khobarnya lagi di dalamnya mubtada khobar lagi. Mubtada khobar sampai terserah. Dan seperti tadi contoh yang saya sebutkan. Mubtada yang paling kecil dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada yang agak besar lagi. Jumlah mubtada yang agak besar menjadi khobar dari jumlah mubtada yang besar yang lebih besar lagi. Menjadi khobar dari mubtada yang besar lagi. Seperti itu terus. Tapi kalau fi'il fa'il nggak ada, fi'il fa'il ya sudah sepasang saja. Ini nanti kalau mau buat PR bikin fa'il, PR bikin naibul fa'il, PR bikin mubtada khobar mufrad, kemudian nanti khobar jumlah ismiyah, terus khobar jumlah fi'liyah, dan khobar syibul jumlah. Itu saja, berapa? Ada 5. Dan nanti insya Allah kalau kita sudah selesai buku ini, maka kita akan fokus untuk membuat contoh. Dan nanti contohnya akan kita bahas di depan umum sini, biar lebih terlatih. Karena saya lihat kalau bikin contoh masih banyak yang salah. Dan akan kita buktikan insya Allah cukup dengan satu kitab ini saja. Kalau mau betul-betul serius, insya Allah akan bisa faham bahasa Arab sederhana. Yang penting faham i'rab. Kalau masalah tawasuk, kalau mau meluas, nah itu butuh banyak. Yang penting bisa paham omongan secara sederhana gitu saja. Cukup dengan kitab ini insya Allah dengan banyak praktek dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala tsani yang kedua, jumlatun fi'liyatun khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Wa hiya ma tarakkabat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi. Yang namanya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, itu namanya jumlah fi'liyah. Itu namanya jumlah fi'liyah. Nahwu qama abuhu min qaulika Zaidun qama abuhu. Contoh jumlah khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah adalah jumlah qama abuhu, karena qama abuhu itu sudah jumlah, karena ada fi'il dan fa'il, itu menjadi khobar dari mubtada. Min qaulika dari total ucapan seluruhnya Zaidun qama abuhu, Zaid itu telah berdiri bapaknya. Zaid itu telah berdiri bapaknya. Maka telah berdiri bapaknya itu adalah sebuah berita yang memberitakan siapa tentang mubtada, yaitu Zaid. Tapi beritanya dia bukan satuan kata melainkan susunan kata, yaitu jumlah fi'liyah, karena sudah ada fi'il dan ada fa'il. Ini kalau mau dijadikan jumlah ismiyah juga bisa. Zaidun abuhu qaimun, bisa. Zaidun qama abuhu, Zaid telah berdiri bapaknya. Kalau mau dijadikan sebagai khobar jumlah ismiyah bisa Zaidun abuhu qaimun. Kalau mau dijadikan jumlah lebih besar lagi Zaidun abuhu qama. Abuhu qama itu sudah mubtada. Dan koma itu sudah jumlah.
fi'il dan fa'il karena sudah ada dhamir huwa di situ. Zaidun abuhu qama. Dan jumlah abuhu qama itu menjadi khabar dari Zaid lagi gitu loh. Yang jelas ini adalah jumlah fi'liyah qama abuhu adalah jumlah fi'liyah menjadi khabar dari Zaid. Zaidun qama abuhu. Zaid telah berdiri bapaknya atau Zaid bapaknya telah berdiri. Itu nanti dalam terjemah, itu nanti dalam selera terjemah nanti bisa ketahuan. Dalam menerjemahkan sesuatu, kalau seseorang itu faham betul susunan jumlah, nanti akan tahu. Kalau sekilas ya sama saja, Zaid bapaknya telah berdiri sama Zaid telah berdiri bapaknya itu sama saja. Tapi nanti dalam ilmu terjemah ada kitab yang menjelaskan tentang kaidah menerjemahkan yang bagus, itu bagus kitab itu. Syarat yang pertama harus faham tentang ilmu nahwu. Zaidun qama abuhu. Qama abuhu itu adalah jumlah fi'liyah dan dia menjadi khabar dari Zaid. Maka ini namanya khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Wa nahwu yudrabu akhuhu, dan kalau mau naibul fa'il contohnya yudrabu akhuhu min qaulika, dari keseluruhan Zaidun yudrabu akhuhu. Zaid itu sedang dipukul saudaranya. Bukan sedang dipukul saudaranya, ini bukan Zaid itu dipukul saudaranya, bukan, tapi sedang dipukul. Siapa yang dipukul? Saudaranya. Bukan kok Zaid yang dipukul ini. Kalau bahasa Indonesia kan Zaid itu sedang dipukul saudaranya, itu kayaknya saudaranya memukul Zaid kan gitu. Enggak gitu. Zaid saudaranya sedang dipukul. Gitu. Karena bagaimanapun juga ngartikan dalam bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia susunannya itu tetap mubtada khobar. Jarang sekali yang pakai susunan fi'il fa'il, itu jarang bahasa Indonesia itu, kecuali dalam puisi. Maka seperti ini, Zaidun yudrabu akhuhu, Zaid saudaranya sedang dipukul, gitu ngartikan bahasa Indonesianya. Karena kalau kita artikan Zaid sedang dipukul saudaranya, itu kalau dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia memahaminya Zaid itu dipukuli adeke, Zaid itu dipukuli saudaranya. Nah, itu bukan itu maksudnya dalam kalimat bahasa Arab ini. Tapi Zaid itu loh saudaranya sedang dipukul, nggak tahu siapa yang mukul. Gitu, Zaid itu saudaranya sedang dipukul. Ini adalah khobar yang terdiri dari jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan naibul fa'il. Fazaidun mubtada'un wa qama abuhu jumlatun fi'liyatun murakkabatun min fi'lin wa fa'ilin fi mahalli rafa' khabarul mubtada. Maka Zaid adalah mubtada, sedangkan jumlah qama abuhu ini sudah jumlah ya. Karena sudah ada fi'il dan fa'il. Adalah jumlah fi'liyah yang terdiri murakkabatun min fi'lin, terdiri dari fi'il wa fa'il. Fi mahalli rafa', menduduki tempat rafa' sebagai khabar dari mubtada. Wa mithaluhu minal kitabil aziz, dan contohnya di dalam Al-Qur'an, yaqulul haqqo min qouli ta'ala adalah jumlah yaqulul haqqo, jumlah fi'liyah. Allah itu mengatakan kebenaran, Allah itu mengucapkan kebenaran. Dari contoh keseluruhan wallahu yaqulul haqqo, dan Allah itu mengatakan kebenaran gitu. Ngartikannya seperti itu. Allah itu mengatakan kebenaran gitu. Karena di dalam yaqulu itu ada fa'il huwa. Karena di dalam yaqulu itu ada fa'il huwa, maka ngartikan secara letterleknya itu seperti itu, dan Allah itu mengatakan kebenaran gitu. Itu arti secara kata. Makanya kalau kita mau bisa harus latihan ngartikan itu secara per kata, letterlek. Kaku nggak apa-apa, namanya masih belajar, namanya untuk paham. Kaku, memang kaku, arti secara letterlek itu kaku. Jadi wallahu, Allah itu adalah mubtada, yaqulu adalah fi'il mudhari', di dalamnya ada fa'il.
Domir huwa kembali kepada Allah, maka diartikan yaqulu itu sendiri dia mengatakan kebenaran. Allah itu, dia itu mengatakan kebenaran, gitu. Arti secara letterleknya seperti itu. Paham? Wallahu yaqulul haqqa, dan Allah itu, dia itu mengatakan kebenaran. Ini khabar yang berbentuk jumlah. Ini khabar yang berbentuk jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu pendek, nggak bisa panjang-panjang. Tapi kalau jumlah ismiyah ini bisa banyak mubtada'nya. Mubtada' kecil, kemudian mubtada' agak besar, mubtada' lebih besar lagi, terus itu sampai pada mubtada' yang pertama, mubtada' yang paling besar. Seperti itu. Qala wa syibhul jumlah. Sekarang syibhul jumlah, selesai dari khabar yang berbentuk jumlah. Jumlah tadi itu apa? Susunan kalimat, susunan kata, itu jumlah. Pokoknya jumlah itu ya hampir kalimat gitu aja gampangnya. Cuma kalimat itu sempurna. Kalau jumlah itu kadang nggak mesti sempurna, kadang butuh. Seperti in qoma zaidun, jika Zaid itu berdiri, itu dikatakan jumlah. Tapi nggak dikatakan kalimat karena belum sempurna. Jika Zaid itu berdiri, belum ada jawabnya, belum. Tapi sudah dikatakan jumlah karena sudah ada musnad dan musnad ilaih. Pokoknya bab jumlah, bab kalam itu harus paham, harus ngelotok itu. Harus di luar kepala kalau masalah jumlah, kalam, mubtada, khabar itu pokoknya harus sampai di luar kepala itu. Harus benar-benar ngelotok, harus benar-benar hafal, harus benar-benar paham. Karena itu adalah kunci utama dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk paham dalam bab nahwu. Kalau syibhul jumlah, sekarang yang menyerupai jumlah, syibhul jumlah dikatakan menyerupai jumlah, sudah saya sebutkan kemarin karena dari sisi dia tersusun atau karena dia itu memiliki muta'allaq, memiliki kata yang tersembunyi, yaitu berada. Jadi kata syibhul jumlah itu pasti memiliki kata yang tersembunyi. Berarti kan nanti ada beberapa taklik yang harus dicatat. Wa syibhul jumlah, syibhul jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah keterangan. Syibhul jumlah itu dia itu dalam bahasa Indonesia adalah keterangan. Maka yang namanya keterangan pasti punya sesuatu yang diterangkan. Yang namanya keterangan pasti ada yang menerangkan dan ada yang diterangkan. Yang menerangkan namanya muta'alliq. Yang menerangkan namanya muta'alliq dengan kasroh muta'alliqun. Dan yang diterangkan namanya muta'allaq. Maka ketahuilah semua syibhul jumlah, di mana syibhul jumlah itu adalah jar majrur atau dorof. Dorof itu keterangan waktu dan tempat. Itu pasti semuanya itu menjadi muta'alliq. Karena dia adalah keterangan, karena dia menerangkan sesuatu. Maka dia pasti punya muta'allaq. Pasti punya muta'allaq, pasti punya yang diterangkan. Pasti punya muta'allaq namanya, yang diterangkan. Seperti ucapannya fid dari, di rumah. Ini menerangkan. Menerangkan apa? Yaitu keberadaan Zaidun fid dari. Fid dari ini di rumah, ini adalah sebuah keterangan. Mana yang diterangkan? Yang diterangkan bukan Zaid, tapi yang diterangkan adalah keberadaan Zaid berada di rumah. Zaid tidur di rumah. Zaid berdiri di rumah. Gitu. Perhatikan, maka yang namanya keterangan pasti punya yang diterangkan, yaitu muta'allaq. Dan ingat,
Tulis lagi. Muta'allaq itu harus berupa fi'il atau yang menyerupai fi'il, yaitu isim masdar. Pokoknya harus pecahan fi'il. Harus pecahan fi'il. Muta'allaq yang diterangkan itu harus pecahan fi'il, pokoknya harus berupa kejadian atau peristiwa. Makanya Zaid di rumah itu bukan keterangan untuk Zaid, karena Zaid itu bukan peristiwa, bukan sebuah kejadian. Maka di rumah itu harus menerangkan sebuah aktivitas, entah itu berbentuk tidur, entah itu berbentuk berada, entah itu berbentuk berdiri, entah itu makan, entah itu duduk. Itu yang namanya muta'allaq. Maka muta'allaq itu harus berupa peristiwa, fi'il atau ya isim fa'il, isim maf'ul, yang pokoknya pecahan fi'il itu. Makanya Zaidun fid dari, Zaid itu di rumah itu enggak menerangkan Zaid, tapi dia itu menerangkan peristiwa, yaitu berada. Makanya tergantung peristiwanya itu adalah peristiwa umum atau peristiwa khusus. Makanya muta'allaq itu nanti ada dua. Muta'allaq yang umum yaitu sekedar berada, mustaqirun, kainun. Itu namanya peristiwa umum. Bukan aktivitas khusus. Nah, kalau aktivitas umum maka wajib disembunyikan, enggak perlu disebut mustaqirun. Karena makanya nanti dalam khobar itu ada muta'allaq, dan muta'allaqnya itu mahdzuf, disembunyikan secara wajib. Karena apa? Karena itu adalah aktivitas umum yang enggak usah disebutkan pun sudah tahu Zaid itu berada di rumah. Kalau aktivitas khusus itu ya seperti tidur, seperti berjalan, pekerjaan-pekerjaan yang enggak diketahui, yang butuh disebutkan. Kalau berada itu sudah jelas. Gitu loh. Nanti makanya ada kaun am dan ada kaun khos. Mungkin agak berat ini, tapi kuncinya di sini. Insya Allah kuncinya di sini. Ya, mungkin belum ada yang menjelaskan tentang dorof lahu dan dorof mustaqor, itu belum ada. Apa antum sudah pernah mendengar dorof lahu dan dorof mustaqor? Di kawakib itu ada, tapi hanya disebut sedikit gitu saja. Ayo kita baca dulu biar nggak bingung. Ingat tadi, pokoknya jar majrur dan dorof itu pasti menerangkan dan pasti ada yang diterangkan. Dan yang diterangkan itu pasti berupa peristiwa atau aktivitas. Itu loh, aktivitas. Yang diterangkan itu harus berupa aktivitas. Makanya kalau benda ini nggak bisa menjadi muta'allaq. Benda, meja ini di atas lantai. Nah, meja di atas lantai itu enggak menerangkan meja, karena meja itu bukan aktivitas, tapi menerangkan keberadaan meja ini berada di atas lantai. Hadal maktabu alal balat misalnya, atau alal ard. Maka alal ard muta'alliq, jar majrur itu muta'alliq, menerangkan. Dan yang diterangkan itu apa? Yang diterangkan itu bukan meja. Yang diterangkan itu harus berbentuk aktivitas, entah itu berada atau itu terangkat. Pokoknya pecahan fi'il, pecahan kata kerja. Berat? Bismillah, dipahami. Qala wasyibul jumlati ala qismaini aido. Syibul jumlah itu ada dua juga. Al-awwali atau al-awwalu ad-dorfu, yang pertama adalah dorof. Sudah saya sebutkan kemarin, dorof itu secara bahasa artinya apa? Wadah. Dorof secara bahasa artinya wadah, tempat, wadah. Karena segala sesuatu pasti berkaitan dengan tempat dan waktu, kecuali yang Allah kehendaki. Maka dorof itu adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu namanya dorof. Di atas, di bawah, di samping, di depan, di belakang, itu adalah keterangan tempat. Keterangan waktu itu ya, sebelum, sesudah, itu keterangan waktu. Maka dorof zamanan kana au makanan, baik itu adalah keterangan untuk zaman, untuk waktu, au makanan atau keterangan untuk tempat.
sebenarnya dhorof itu juga muta'alliq, tapi jarang diucapkan dalam i'rab. Karena sebenarnya amilnya sudah disebutkan, sudah jelas disebutkan. Yang sering dikatakan muta'alliq itu jar majrur. Padahal sebenarnya dua-duanya dhorof dan jar majrur juga muta'alliq, dia juga keterangan, ada yang diterangkan. Perhatikan. Fal awal nahwu ghadan, dhorof yang zaman, dhorof yang waktu, contohnya adalah seperti perkataan ghadan, artinya besok. Min qaulika as-safaru ghadan. Safar itu besok. Safar itu besok. Perhatikan ucapan safar itu besok. Maka besok ini dia itu bukan menerangkan safar sebenarnya. Dia menerangkan aktivitas. Safar itu terjadi besok. Nah, gitu aslinya terjadi, itu yang diterangkan. As-safaru ghadan. As-safaru ghadan. Maka as-safar adalah mubtada dan ghadan adalah dhorof, dan dia muta'alliq dengan muta'allaq, dengan yang diterangkan secara mahdzuf, yaitu mustaqirrun atau kainun, itu namanya kaun am. As-safaru ghadan, safar itu akan terjadi besok. Maka perhatikan, sebenarnya ucapan musannif di depan khobar itu bisa berupa syibhul jumlah. Ini hanya mimbab perluasan saja, karena sebenarnya yang menjadi khobar bukan syibhul jumlahnya. Seperti as-safaru ghadan, ghadan di sini bukan khobar sebenarnya. Khobarnya itu mustaqirun atau kainun, gitu loh. Maka sebenarnya khobar itu kalau mau diperiksa lagi, kembalinya kepada mufrad atau kepada jumlah, itu tok. Kalau syibhul jumlah itu sebenarnya nggak menjadi khobar, dia hanya menjadi muta'alliq, dan muta'allaqnya lah yang menjadi khobar. Muta'allaqnya yang diterangkannya lah yang menjadi khobar. Wathani, dan yang kedua yaitu dhorof makan, nahwu indaka, min qaulika zaidun indaka, zaid itu di sisimu, zaid itu di sisimu. Zaid mubtada, di sisimu itu sebagai dhorof, makanya mansub. Dhorof itu mansub, dhorof itu selalu di i'rab mansub. Makanya ghadan bukan ghodin, bukan ghodun. Demikian juga indaka, bukan indu, bukan induka, bukan indika, tapi indaka mansub. Maka zaidun adalah mubtada dan indaka itu adalah muta'alliq dhorof, dan dia punya muta'allaq, punya yang diterangkan, yaitu mustaqirrun, berada, atau kainun, berada, sama. Dan itulah yang mengamili kenapa dhorof ini bisa nasab. Apa amilnya? Yaitu muta'allaqnya tadi. Dan amil itu kan harus berupa fi'il atau pecahan fi'il. Makanya itu amil nasab itu harus berupa fi'il atau pecahan fi'il, karena mubtada enggak mungkin mengamili nasab di sini. Mubtada cuma bisa mengamili khobar tok. Itulah amilnya. Amilnya adalah mustaqirrun atau kainun. Ini mungkin cukup jelimet kalau bagi yang apalagi yang baru dengar, apalagi yang baru masih pemula, ini sulit sekali pelajaran ini. Tapi percayalah, ini adalah rumusnya dan kuncinya ilmu nahwu itu di sini. Fasafaru mubtada'un wa ghadan dzarfu zamanin muta'alliqun bi khabarin mahdzufin takdiruhu kainun aw mustaqirrun ghadan. Maka safar itu adalah mubtada dan ghadan itu adalah dzaraf zaman, wadah atau keterangan waktu,
muta'alliqun, dia itu adalah menerangkan bi khabarin mahdzuf, menerangkan khabar yang tersembunyi. Di sini mahdzufnya secara wujub, tersembunyinya dengan wajib, karena dia hanya aktivitas umum, yaitu hanya berada dan ada, itu toh, bukan aktivitas yang khusus, makan, tidur, berjalan, itu aktivitas khusus namanya. Makanya kalau aktivitasnya itu umum, itu wajib disembunyikan karena sudah diketahui. Kainun mustakirun, ini nggak perlu disembunyikan, nggak perlu disebutkan, semua orang tahu. Sampean bilang Zaidun fid dari, Zaid itu berada di rumah. Kalau yang saman maksud yang sampean maksudkan itu adalah berada, aktivitas umum, maka ini wajib disembunyikan, nggak boleh disebutkan Zaid berada di rumah, cukup Zaid di rumah gitu saja. Tapi kalau yang sampean maksudkan itu adalah tidur atau makan, maka wajib disebut. Gak boleh sampean bilang Zaid di rumah, tapi maksud sampean tidur. Gak boleh. Karena itu adalah aktivitas khusus. Aktivitas yang butuh untuk disebut. Bukan aktivitas umum gitu loh. Makanya kapan menjadikan hadzfnya itu wajib dan kapan boleh? Kalau aktivitasnya umum itu wajib disembunyikan. Kalau aktivitasnya khusus, ini baru nanti boleh disembunyikan atau harus disebutkan. Kalau aktivitas umum itu namanya dhorof mustaqor. Kalau aktivitas khusus ini namanya dhorof lagwu. Kalau aktivitas umum namanya dhorof mustaqor. Kalau aktivitas khusus namanya dhorof lagwun. Dhorful lagwu. Kalau makna ini kenapa dinamakan dhorof mustaqor, dhorof lagwu, nggak usah dibahas di sini, nanti malah pusing. Saya tak tulis semua padahal, tapi kasihan nanti yang lain. Pokoknya ini nanti di otak-atik ya, di otak-atik terus masalah ini. Kenapa seperti itu, nanti kalau bingung tanyakan. Pokoknya kalau ada ucapan Zaid di rumah, itu yang sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan, yaitu Zaid berada di rumah. Nah, beradanya itu loh yang menjadi khobar. Beradanya itu yang menjadi khobar. Adapun di rumah itu adalah keterangan tentang berada. Kejadian berada itu di mana? Di rumah. Kejadian tidur itu di mana? Di rumah. Kejadian makan di mana? Di rumah. Karena yang namanya dhorof itu pasti menerangkan kejadian. Mahdzufun takdiru kainun aw mustaqirun ghadan. Fa Zaidun mubtada wa inda dzarfu makanin, dan inda itu adalah dzaraf makan muta'alliqun bi khabarin mahdzufin takdiruhu kainun aw mustaqirun indaka wal kafu mudhafun ilaih, dan kaf adalah mudhaf ilaih. Inda dzaraf mansub wa alamatun nasbihi al fathah wa huwa mudhaf ka mudhaf ilaih, itu. Wal ka mudhaf ilaih. Wa mithaluhu minat tanzil, dan contoh dari Al-Quran. Tanzil adalah dari penurunan, maksudnya dari Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan. Asfala, kata asfala, di bawah. Asfala itu di bawah. Min qauli ta'ala, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, warrakbu asfala minkum, sedangkan pasukan berada di bawah kalian. Nah kan mesti ngartikannya pakai berada toh? Maka warrakbu mubtada, asfala bukan khobar. Asfala itu adalah dhorof mansub, dan khobarnya adalah mahdzuf, yaitu warrakbu mustaqirun, dan pasukan itu berada di bawah, lebih di bawah daripada kalian. Asfala minkum, lebih di bawah kalian. Karena asfala itu ala wazan af'alut tafdhil. Ini khobar yang berbentuk syibhul jumlah. Pada aslinya dia adalah mufrad sebenarnya. Jadi enggak, ini khobar itu bisa berbentuk syibhul jumlah, itu hanya omongan yang kebelanjur sebenarnya. Kebelanjur. Tawasuk namanya itu. Karena yang asli yang menjadi khobar itu bukan syibhul jumlahnya, tapi isim mufradnya, yaitu muta'allaqnya. Makanya khobar itu kalau diteliti cuma dua, khobar mufrad sama jumlah. Wes itu tok. Karena syibhul jumlah itu enggak menjadi khobar. Cuma dulu karena kita pemula, kalau pemula ya dikatakan khobarnya ya fiddari gitu saja. Zaidun fiddari, mana khobarnya? Fiddari.
Padahal kalau mau diteliti khobarnya bukan fiddari tapi mustaqirun. Qala tsani yang kedua al-jar wal majrur, jar dan majrur. Ini juga sama, jar majrur itu juga pasti menerangkan sampai semuanya jar majrur itu adalah menerangkan aktivitas. Maka pasti punya muta'allaq. Punya yang diterangkan gitu loh. Nahwu fid dari min qaulika Zaidun fid dari, Zaid itu di rumah. Fa Zaidun mubtada wa fid dari jarun wa majrurun muta'alliqun bi khabarin mahdhuf. Fid dari adalah muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf, takdiru kainun au mustaqirun fid dari. Zaid itu di rumah. Maksudnya Zaid itu berada di rumah. Maka fid dari adalah muta'alliq keterangan dan yang diterangkan adalah berada. Bisa saja Zaid tidur di rumah. Nah ini maka yang diterangkan adalah tidur. Zaid makan di rumah. Zaid berdiri di rumah. Zaid membaca di rumah. Bisa saja Zaidun yaqra'u fid dari. Zaidun jalisun fid dari. Makanya dilihat aktivitasnya itu aktivitas umum alias cuma sekedar berada atau aktivitas khusus, membaca, ngepel, makan, itu namanya aktivitas khusus. Wa mithaluhu minal Qur'anil Majid alaikum min qouli ta'ala salamun alaikum. Keselamatan itu atas kalian. Keselamatan itu atas kalian. Maksudnya keselamatan itu berada atas kalian atau untuk kalian atau kepada kalian. Karena tadi keterangan itu pasti menerangkan aktivitas. Faulima mimma taqaddama annal khabaru ala tafsili khamsatu anwa. Maka diketahui dari yang terdahulu bahwasanya khabar kalau dirinci itu ada 5. Nah, kalau mau lebih ditekankan lagi cuma 2 sebenarnya. Mufrad wa jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun wa dzarfun wa jarun wa majrurun. Ini juga omongannya Syari ini juga enggak mencerdaskan. Enaknya dikembalikan kepada hakikatnya loh. Gitu. Cuma 2 sebenarnya, mufrad dan jumlah itu saja. Kenapa? Karena dzaraf ini bukan khabar, jar majrur juga bukan khabar. Yang menjadi khabar itu sebenarnya apa? Muta'allaqnya itu loh. Karena kita sudah terlanjur menyelam, harus tahu yang hakikat sekalian gitu loh. Ini dibalik lagi, dimemblekan lagi. Qala tambihun, sekarang perhatian. Idza waqa'ad dzarfu wal jar wal majruru khabaron. Apabila dzarf dan jar majrur itu terletak menjadi khabar, i'rabnya menjadi khabar secara dohir, ini maksudnya secara dohir. Karena pada aslinya enggak mungkin keduanya menjadi khabar, itu enggak mungkin. Keduanya itu pasti muta'alliq, wes itu tok kaidahnya. Maka jika dzaraf dan jar majrur itu terletak menjadi khabar, ini secara kasat mata kan nanti bisa menjadi naat, bisa menjadi hal, bisa menjadi khabar, 4 pokoknya. Maka kana muta'alliqaini bimahdhufin wujuban. Maka keduanya itu harus muta'alliq, menjadi menerangkan dengan sesuatu yang disembunyikan, yaitu tadi apa namanya? Muta'allaq. Ingat, pokoknya muta'alliq sama muta'allaq itu harus ngelontok. Wujuban, secara wajib, takdiru kainun au mustaqirun. Nanti kapan wajib, kapan enggak wajib itu tergantung aktivitasnya. Kalau aktivitasnya umum maka wajib, karena sudah diketahui. Kalau aktivitasnya khusus maka enggak wajib itu. Takdiru kainun au mustaqirun wa hadzal mahdzufu huwal khabar fil haqiqah. Nah, ini dia. Dan yang tersembunyi inilah sebenarnya yang menjadi khabar pada hakikatnya. Kama ra'aita fil i'rab, sebagaimana yang kau lihat di dalam i'rab penjelasan tadi. Ini bab khabar. Yang menjadi khabar sebenarnya bukan dzaraf dan bukan jar majrurnya. Dia itu pasti muta'alliq. Jar majrur atau dzaraf itu pasti muta'alliq. Pasti muta'alliq. Cuma muta'allaqnya itu kadang disembunyikan, kadang enggak. Pokoknya nanti kalau ada waktu kita akan belajar jar majrur, hukum jar majrur dan hukum dzaraf. Dia pasti muta'alliq. Enggak tahulah tadi itu difahami atau enggak, pokoknya bismillah. Yang enggak paham bisa ditanyakan.